Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Irak, dengan presiden sebagai kepala negara dibantu Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara ini bernama Kota Baghdad. Secara geografis, Irak berada di benua Asia Barat kawasan Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan negara Turki dan Iran di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kuwait dan Arab Saudi, di sebelah timur dengan negara Iran dan Teluk Persia, serta di sebelah barat dengan negara Suriah dan Yordania. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 438.317 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 46 juta jiwa. Untuk agama, sebagian besar penduduk di sini menganut agama Islam, sedangkan untuk etnis, sebagian besar merupakan etnis Arab. Bahasa resmi yang dipakai di negara Irak ada dua, teman-teman, yaitu bahasa Arab dan bahasa Kurdi, yang khusus dipakai di wilayah otonomi Kurdistan. Indeks pembangunan manusia di negara Irak menempati peringkat 126 dunia. Negara ini merupakan negara yang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Perekonomian negara ini bertumbuh pada hasil minyak bumi, produk peternakan, industri bahan kimia, industri tekstil dan karpet, serta wisata religi, dengan ekspor terbesarnya ke negara India, Cina, dan Yunani. Lalu mata uang yang dipakai di sini bernama dinar Irak. Kurs 1 dinar setara dengan 13 rupiah. Kehidupan di Irak. Tahukah kalian jika orang Irak di seluruh dunia, kalau di total nih, mencapai kurang lebih 53 juta jiwa. Wow, banyak banget cuy. 46 juta tinggal di Irak. 7 juta sisanya terpencar-pencar ke berbagai penjuru dunia. Hal ini disebabkan karena kondisi negara Irak di zaman dahulu dipenuhi dengan konflik dan peperangan. Yuk sekarang kita lihat berapa jumlah orang miskin di negara ini. Menurut data terbaru dari pemerintah Irak di tahun 2025, orang miskin di negara ini ada sebanyak 17,5% dari total penduduk. Sedangkan gaji UMR di negara ini di tahun 2026 sebesar 450.000 dinar per bulan. Kalau dirupiahkan, sekitar 5,8 juta rupiah per bulan. Bendera negara. Bendera Irak memiliki 3 garis yang sama, yaitu warna merah, putih, dan hitam. Setiap warna ini mewakili era berbeda dalam sejarah keemasan Islam, teman-teman. Warna hitam berasal dari zaman Islam awal yang diambil dari panji Nabi Muhammad dan kekhalifahan Rasyidin. Warna merah berasal dari bendera gerakan Khawarij pada tahun 656 sampai 661. Warna putih melambangkan kekhalifahan Umayyah, sedangkan warna hijau berasal dari kekhalifahan Fatimiyah. Lalu di tengah bendera Irak juga terdapat kalimat takbir Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Kaya. Negara Irak sangat diberkahi akan sumber daya alamnya yang sangat-sangat melimpah. Negara ini 90% pendapatannya berasal dari tambang minyak bumi. Irak sendiri merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar keempat di dunia, teman-teman. Sebelum negara-negara Arab kayak Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan tetangga-tetangga lainnya itu kaya, negara Irak ternyata sudah kaya duluan. Bahkan pernah menjadi salah satu negara terkaya di kawasan Arab. Hal ini terjadi pada sekitar tahun 1960-an akhir hingga awal 1980-an. Tapi setelah tahun 80-an itu, negara Irak terus mengalami kemunduran dengan diawali meletusnya perang Irak-Iran di tahun yang sama. Nah, semenjak itulah negara Irak terus diwarnai oleh perang dan konflik yang berkepanjangan. Yuk, sekarang kita bahas bagaimana sih awal mula konflik-konflikan di negara Irak ini. Mari kita bahas. Konflik. Di sejarah kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau kerajaan Irak dibubarkan pada bulan Juli tahun 1958 setelah Raja Faisal II dikudeta oleh militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Abdul Al-Karim Qasim, Letnan Jenderal Muhammad Najib, serta Kolonel Abdul Salam Arif. Setelah kudeta ini berhasil, Letnan Jenderal Muhammad Najib yang pangkatnya lebih tinggi diangkat menjadi presiden pertama Irak. Lalu Mayor Jenderal Abdul Al-Karim Qasim menjadi Perdana Menterinya pada tahun 1958.
Namun baru 5 tahun ia berkuasa, terjadilah kudeta militer lagi yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Salam Arif pada tahun 1963. Presiden Irak lalu dipaksa mundur dan Perdana Menterinya dibunuh. Setelah kudetanya ini berhasil, Abdul Salam Arif ini lalu menjadi Presiden Irak yang kedua. Namun baru 3 tahun ia menjabat, orang ini lalu menyerahkan jabatan Presiden Irak kepada kakaknya sendiri, yaitu Letnan Jenderal Abdul Rahman Arif pada tahun 1966. Tapi lagi-lagi, baru 2 tahun menjabat, Babang Arif ini dikudeta oleh Jenderal Ahmed Hasan Al-Bakir bersama temannya yaitu Saddam Hussein pada tahun 1968. Jenderal Ahmad Hasan ini lalu naik menjadi presiden baru Irak. Lalu temannya yang bernama Saddam Hussein ditunjuk menjadi wakil ketua Dewan Komando Resolusi atau orang terkuat kedua di negara Irak. Nah, disinilah karir Saddam Hussein itu mulai menanjak, teman-teman. Ia berhasil mendorong modernisasi perekonomian Irak dan membentuk aparat keamanan yang kuat. Tujuannya agar tidak lagi terjadi kudeta. Setelah Presiden Ahmad Hasan ini pensiun, Saddam Hussein lalu dilantik menjadi presiden baru Irak di tahun 1979. Ia banyak dikritik karena pemerintahannya yang diktator. Sebelumnya konflik Irak kan cuma perebutan kekuasaan tuh, teman-teman. Nah, setelah Saddam Hussein ini berkuasa, Irak itu konfliknya semakin meluas ke negara tetangga-tetangganya. Perang Irak. Di tahun yang sama setelah Saddam Hussein dilantik menjadi presiden Irak yang baru, di negara tetangganya yaitu Iran terjadi peristiwa revolusi Islam dan berhasil menggulingkan monarki. Nah, setelah kerajaan Iran itu ditumbangkan, pemerintahan lalu dirubah menjadi negara agama Islam Syiah. Di sisi lain, negara Irak itu pahamnya Islam Sunni. Makanya mulai ada tuh pergesekan di perbatasan antara kedua negara ini. Puncaknya pada bulan September 1980, Saddam Hussein memproklamirkan perang terhadap Iran. Akhirnya, perang antara Irak dan Iran itu meletus dan terjadi selama 8 tahun, teman-teman. Dari tahun 1980 hingga 1988 dengan korban jiwa berkisar antara 500.000 hingga 1 juta orang yang meninggal dunia. Kasihan banget kan? Setelah perang Irak dan Iran ini berakhir, gak lama kemudian pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak tiba-tiba menyerang negara Kuwait. Nah, karena tidak terima negaranya itu diserang, Kuwait akhirnya minta bantuan ke negara Amerika, Sekutu, dan negara-negara Arab yang lain. Akhirnya pecah perang teluk antara negara Irak melawan Kuwait, Amerika, Inggris, Prancis, Arab Saudi, dan Mesir. Perang ini berakhir setelah 6 bulan pertempuran, yaitu di bulan Februari 1991 dengan hasil kekalahan Irak. Di tahun yang sama juga muncul adanya 2 pemberontakan, yaitu dari orang Syiah di Irak dan pemberontakan orang-orang Kurdi. Meskipun pemberontakan ini berhasil diatasi oleh Irak, namun negara ini telah menderita kerugian yang sangat besar akibat perang melawan Iran disambung oleh perang teluk. Ditambah lagi, Irak saat itu juga terkena embargo, teman-teman, sehingga tidak bisa menjual minyak-minyaknya lagi dengan bebas. Makin miskin tuh negara Irak. Lalu di tahun 2003, Amerika tiba-tiba melancarkan invasi ke Irak dengan tuduhan Saddam Hussein sedang mengembangkan senjata nuklir pemusnah massal. Akhirnya Amerika mulai tuh menyerang Irak dan dengan mudah menggulingkan Saddam Hussein. Setelah penggulingan ini ternyata muncul 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok koalisi Amerika, Inggris, dan pemerintahan sementara Irak. Yang kedua ada kelompok pendukung Saddam Hussein. Lalu yang ketiga ada kelompok Sunni, dan yang keempat ada kelompok Syiah. Mereka semuanya saling berperang satu sama lain dan rebutan wilayah. Setelah itu, di tahun 2011, Amerika mulai menarik mundur pasukannya. Namun tak lama kemudian, di tahun 2013, ada kelompok ISIS yang mulai melakukan serangan besar-besaran. Dan mereka berhasil merebut beberapa kota di negara Irak ini, teman-teman. Bahkan, peninggalan kuno di Irak banyak yang dihancurkan. Sampai-sampai makam dan masjid Nabi Yunus alaihissalam juga ikut dihancurkan. Duh. Amerika dan sekutunya kembali masuk ke Irak dan membombardir wilayah yang diduduki oleh kelompok ISIS ini, teman-teman. Perang ini berakhir setelah pasukan Irak dan koalisinya berhasil memenangkan perang ini di tahun 2017 yang lalu. Meskipun sudah kalah, sisa-sisa kelompok ISIS ini masih tetap ada dan mereka bersembunyi di pinggiran negara Irak.
Tuh, kasihan banget ya teman-teman, negara Irak ini dari sejak kemerdekaannya selalu dilanda oleh konflik dan peperangan. Bagaimana menurut kalian? Mosul. Tahukah kalian jika kota Mosul ini pernah dipakai sebagai ibu kota pemerintahan ISIS? Mosul direbut oleh ISIS pada bulan Juni 2014. Kota ini lalu direbut kembali oleh pemerintah Irak pada bulan Juli 2017. Tuh, nampak kotanya hancur lebur teman-teman. Kasihan ya. Kotanya masih belum direvitalisasi karena membangun ulangnya kan juga butuh uang yang gede. Kota ini sendiri memiliki luas sebesar 180 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 1,7 juta jiwa. Tuh, bentuk kotanya sekarang seperti ini ya teman-teman. Penataan ulang. Setelah peperangan dan konflik yang sudah lama terjadi, negara Irak yang kini sudah damai mulai membangun kembali negaranya. Sejumlah ruas jalan diperbaiki teman-teman. Nih contohnya, pembangunan dan pelebaran jalan Baghdad Bismaya. Selain itu, pada tahun 2023 ini, pemerintah Irak juga memulai pembangunan kereta layang Metro Baghdad, serta berbagai proyek lain termasuk revitalisasi kota-kota yang hancur akibat perang. Doakan semoga lancar ya teman-teman dan tidak ada peperangan dan konflik lagi. Kota suci. Selain kota suci Mekah, kota lain yang dianggap sebagai kota suci umat Islam terutama yang aliran Syiah adalah kota Karbala. Nih kotanya teman-teman. Letaknya di selatan ibu kota Baghdad. Kota ini dianggap suci karena menjadi tempat peristiwa pertempuran Karbala yang terjadi pada tahun 680. Ketika itu, Husain bin Ali bin Abi Thalib dan adiknya Abbas bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, dibunuh oleh pasukan Umayyah. Keduanya lalu dikuburkan di kota ini dan sekarang menjadi destinasi ziarah bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang beraliran Syiah. Makanya tuh rame banget kan? Apalagi pas hari Asyura, yaitu tanggal meninggalnya Sayyidina Husain yang diperingati setiap tanggal 10 Muharram. Untuk menghormati tragedi ini, umat muslim aliran Sunni juga disunahkan untuk berpuasa. Negeri 1001 Malam. Tahukah kalian jika Irak dikenal pula sebagai Negeri 1001 Malam? Kalian tahu ceritanya Aladin, Alibaba, atau Sinbad? Cerita-cerita tersebut ternyata berasal dari kitab 1001 Malam yang disusun saat masa keemasan Islam di era Abbasiyah. Termasuk kisah Abu Nawas dan Raja Harun al-Rasyid juga berasal dari era Abbasiyah ini teman-teman. Patut kalian ketahui juga kalau kota Baghdad Irak pernah menjadi ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Namun selain dikenal sebagai negeri 1001 malam, saat ini negara Irak juga dikenal sebagai negeri bajai karena sebagian besar transportasi publik yang ada di tempat ini menggunakan bajai yang diadopsi dari negara India. Aca-aca. Hal unik di Irak. Tahukah kalian jika bangsa Sumeria yang mendiami wilayah Irak menjadi bangsa pertama yang membuat sistem penulisan pertama di dunia? Yang tulisan ini diciptakan sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Sepak bola adalah olahraga paling populer di negara Irak ini teman-teman. Bahkan sepak bola adalah salah satu faktor pemersatu Irak setelah bertahun-tahun dilanda oleh perang. Timnas Irak sendiri pernah tampil sekali di dalam Piala Dunia pada tahun 1986. Irak merupakan salah satu negara yang menolak warga negara Israel untuk masuk ke negaranya. Bahkan hanya sekedar transit di bandara pun juga dilarang. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan